Anak muda sekarang gini juga mental health nih. Kalau perempuannya hari ini Pak banyak yang bunuh diri Pak. Kemarin tuh ada mahasiswi kita lihat dia bunuh diri, tulis surat sama ibunya, mohon maaf mama, bla 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 bla. Besoknya bunuh diri lagi. Ada yang karena cinta, ada yang karena apa? Mungkin ini udah lama tapi hari ini saya kira kok makin sering ya kejadian kayak gini gitu. Yang nggak pernah kepikiran gitu. Yang Allah muliakan, kita kembali dalam berbagai nikmat Allah SWT di penghujung tahun dalam hitungan Masehi atau beberapa hari lagi menuju siam Ramadan. Kita nggak kerasa Pak, kalau kita countdown, hitung mundur, kurang dari 100 hari lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah kita hari ini masih dalam nikmat Allah SWT, kita syukuri dan juga kita kirimkan salam kepada Rasul kita baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat juga insya Allah kita sahabat umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Jemaah makan, tinggal 31. Jadi malam nanti itu kurang lebih dalam kebiasaannya itu adalah dengan tema kita pergantian tahun menurut perspektif sirah nabawiyah. Dalam kajian ini saya nggak akan ngebahas karena sejatinya pandangan ini atau perdebatan terkait boleh enggak dan seterusnya itu hampir setiap tahun kita ulang-ulang terus. Jadi kita kadang ada banyak problem yang itu problem tahunan. Ntar bulan puasa ada lagi nih, boleh enggak pakai uang, ntar boleh enggak tarawehin 2-3, terus begitu terus dalam setiap tahun. Sejatinya ini suatu bagi kita juga perlu diintrospeksi. Nah, saya akan dalam pendekatan sirah Nabi SAW. Yang pertama bahwa kemudian Allah SWT dalam Al-Quran menjelaskan. Jadi kan Al-Quran itu kemudian turun tidak lepas dari konteks waktu, konteks tahun Pak. Allah sampaikan dalam surat Luqman misalnya. Ini sebenarnya surat yang spesifik dan spesial nih bagi para bapak nih. Karena ternyata dalam penelitian ada sebuah disertasi di Jami'ah Ummul Qura, Jami'ah di Mekah Ummul Qura. Judulnya adalah Al-Hiwar Bainal Aba wal Abna fil Qur'anil Karim. Percakapan antara bapak dan anak dalam Al-Qur'anil Karim. Ternyata setelah direset antara anak dengan ibu, anak dengan bapak, itu yang paling banyak percakapan antara anak dengan bapak dalam Al-Qur'an, bukan dengan ibu. Jadi kalau dalam perspektif kita belum masuk ke ayat tapi kepada suratnya dulu, Luqman ini suratnya juga spesifik gitu. Kenapa? Karena dia berbicara tentang seorang bapak yang mentarbiyah anaknya. Bapak ini bapak yang soleh, nanti pun ada punya anak yang soleh juga. Nah di antara ayat surat Luqman itu Allah sampaikan, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Al-ayah. Sungguhnya Allah mengetahui, maha memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya apa yang akan dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana bumi dia akan wafat. Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Para ulama kemudian mencoba untuk memeras ayat ini menjadi sebuah kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hidup. Di antara yang terpenting adalah prinsip dalam hal yang gaib. Kalau kita bicara waktu Pak, itu banyak yang gaibnya Pak. Hari ini kita bernafas Pak. Jam 5 lebih 4 menit kita masih bernafas. Jam 5 lebih 10 menit tidak ada yang bisa menjamin kita masih bisa nafas atau nggak nafas. Maka kalau kita kembali kepada judul kita pergantian tahun, saya nggak spesifik nyebutnya tahun Hijriah kayak tahun Masehi kayak, tapi dalam perspektif Islam tahun itu adalah ruang waktu. Yang pasti Islam punya guidance-nya dalam hal tersebut. Maka dalam hal ini minimalnya ada 4 hal-hal yang gaib yang itu sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kita sekarang bicara Pak,
Kita selalu pribadi, selalu keluarga tentu pengen punya kualitas kehidupan yang bahagia. Saya ingin mencuplik sedikit Pak ya. Jadi saya semalam tuh baru aja kita podcast. Kemudian saya juga megang di media Disabili. Kita podcast dengan istrinya Hussein Gaza. Kebenaran dia bisa bahasa Arab doang. Dia mau nggak mau saya yang mesti nge-hostin karena yang akhwatnya kita nggak ada bisa bahasa Arab. Ada sebuah kata-kata yang saya coba cuplik gitu ya. Kita kan bulan lalu bahas tentang masalah Palestina. Sehingga saya bulan lalu ke Palestina. Disampaikan bahwa saya tuh ke Indonesia. Sebelumnya pernah ke negara lain. Ya karena kan Gaza perang terus gitu ya. Mungkin sebelum menikah dengan Hussein juga pernah ke negara lain. Dia bilang, saya ke Indonesia, ke negara tempat yang lain. Saya menemukan keamanan di sana. Dalam bahasa Arab namanya aman. Keamanan. Lakin laisat fihi tuma'ninah kata dia. Saya di Indonesia aman, nggak ada roket, nggak ada bom, nggak ada senjata, nggak ada perang. Tapi kok kayak sayanya nggak tenang di sini gitu. Aman tapi nggak tenang. Kan kalau dalam Islam namanya ada tumak-ninah Pak. Sakinah, mawadharahmah, kalau dalam suatu tumak-ninah. Maka dalam sholat itu di antara rukunnya adalah tumak-ninah. Orang nggak boleh sholat buru-buru. Kata dia, di sini alhamdulillah kita makan enak, minum enak. Ini ngomong bukan saya Pak, ini saya cuplik perkataan dia, nanti kita akan tampilkan juga di media Sabili. Tapi saya ingin coba menggali, apa maksudnya? Kok ada keamanan tapi nggak ada ketenangan? Nah lalu dia jawab bahwa meskipun di sana perang, meskipun di sana tuh banyak tantangan, lapar, rumah hancur, tapi ternyata di sana ada sebuah ruh, ada sebuah motivasi yang besar. Di sana kata dia adalah ladangnya, bahasa dia adalah ardul jihad. Jadi di sana tempat saya untuk kemudian bisa menguatkan esensi sebagai seorang muslimah untuk kemudian membela tanah air saya dan membela Al-Aqsa saya di sana gitu. Nah saya berangkat dari situ juga Pak. Betapa kemudian mereka juga melihat pergantian tahun sama seperti kita dalam hitungan matematikanya. Satu hari bagi orang Gaza sama dengan satu hari seperti orang Indonesia. Satu hari bagi orang Rohingya Pak. Kemarin kita baru lihat di video ya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu udah pernah lihat kemarin videonya bagaimana kemudian ada aksi menggeruduk. Sebelumnya Rohingya kemudian ke Indonesia sangat banyak sekali. Masyarakat menolak. Sempat ada clash dengan mahasiswa. Dan itu sempat viral. Bahkan sampai dikutip oleh media Al Jazeera yang tingkatnya internasional. Lalu kalau kita lihat dalam perspektif itu, maka kita harus kembali kepada cara pandang yang holistik menurut pandangan Nabi SAW. Maka saya kasih pendekatan sirah Nabi SAW. Syukran Pak, makasih Pak. Maka ketika Nabi SAW wafat saja Pak, wafat saja, itu kan 3 kata-kata selalu diulangkan. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kata-kata ini menurut saya tidak hanya bernuansa bernuansa kata-kata biasa. Tapi dia bernuansa bagaimana kemudian kita harus melihat waktu. Kan kita kaitkan. Paling pertama yang kita nggak ketahui adalah hari kiamat Pak. Jangan-jangan Gaza merdeka langsung kiamat nih, jangan-jangan. Kita nggak pernah tahu. Yang kedua adalah masalah hidup mati kita. Maka Nabi SAW ketika di tengah atau di ujung nafas terakhirnya itu masih bilang ummati, ummati, ummati. Karena menurut Nabi SAW mungkin ketika itu beliau masih mengkhawatirkan umatnya. Masih mengkhawatirkan umatnya. Karena judul kita adalah Sirah Nabawiyah. Maka hitungan 0 itu dalam sirah itu adalah ketika Nabi dapat wahyu. Saya nggak bahas atau kita mungkin udah tahu sejarah kenapa tanggal 1 Januari sebagai tahun awal tahun gitu ya. Kan juga ada peran daripada Raja Julius misalnya. Kemudian dalam Islam sebetulnya Pak, kalau kita lihat ketika Nabi lahir itu, ketika Nabi Julius itu belum ada tanggalan. Itu baru ada zaman Umar bin Khattab. Saya pernah jelaskan ketika tahun baru Hijriyah. Hijriyah itu dijadikan patokan ketika zaman Umar bin Khattab, bukan zaman Nabi SAW. Jadi ketika zaman Nabi mungkin barangkali juga paket penanggalan setempat. Kalau di kita kan ada banyak nih, nanti Februari
Tahun barunya orang Cina, Imlek. Nanti ada tahun barunya orang Jawa. Nanti ada tahun barunya orang Aztec. Setiap suku tuh punya hitungan tanggal masing-masing gitu. Dan mungkin nanti berikutnya ada penanggalan baru lagi. Tapi Islam punya basis yang kuat dalam melihat waktu. Nah, kita melihat Pak dalam perspektif Nabi SAW. Nabi menghabiskan waktu 23 tahun dalam sisi sebagai seorang Nabi. Gimana sih Nabi itu mengatur pergantian tahunnya gitu. Melihat tiap tahun ganti itu Nabi kayak gimana gitu. Nah, tapi juga saya ingin kasih satu insight juga di awal ini bahwa sebetulnya dalam Islam itu Pak, kalau kita bahas fikih itu sebenarnya ada dua fikih Pak. Ada dua fikih. Fikih privat dan fikih publik. Fikih privat itu kita bagaimana menjadi orang yang soleh dengan ibadah mahdoh kita. Sholat kita, puasa kita, syahadat kita, haji kita, zakat kita, yang lain-lain yang sifatnya private antara saya dengan Allah. Tapi yang kedua yang juga besar sekali porsi dalam Islam adalah fikih publik. Bagaimana kemudian Islam itu punya cara pandang terhadap masalah kompleksitas masalah publik dan sosial. Nah, itu sebagai prolog. Maka kemudian Nabi ketika dapat wahyu pertama kali Pak, kita lihat sebenarnya ini akan membedah utuh kenapa Nabi sampai akhir hayat kok masih bilang ummati itu kenapa? Karena kita akan lihat dalam perspektif pergantian tahun tadi. Nabi 13 tahun di Mekah dengan sebelumnya menjadi gelar sebagai seorang yang jujur, al-amin, pemersatu dari konflik sosial dengan cara dapat solusi menempatkan Hajar Aswad dengan sangat luar biasa. Kalau di kita mungkin udah dapat gelar bintang kehormatan dari negara atau satya di bintangnya karena berhasil memberikan kontribusi luar biasa, dikenal bangsawan dan juga kaya. Tapi tatkala dapat wahyu maka Nabi SAW mendapatkan satu fase yang berbeda. Nabi 3 tahun mengkader dakwahnya, jamaahnya itu secara dakwah Syria, prinsipalnya. Jadi kalau tadi saya bilang Pak, bahwa saya coba berpikir gitu ya, gimana sih orang-orang Gaza tuh ngelihat hari ini gitu. Kan mereka juga besok sana kan sama juga, tanggalnya sama juga dengan kita. Orang Rohingya tuh gimana sih lihat hari ini gitu. Orang-orang di Sudan, sana lagi perang juga di Sudan Pak. Orang di Yaman tuh hari ini gimana sih ngelihatnya? Nggak usah peduli Ustaz, itu masalah mereka aja tuh. Terserah aja mereka, orang mereka juga di Arab, kita di Indonesia nggak ada masalah. Maka kemudian Nabi SAW sejak awal mewanti-wanti bahwa al-muslim ma'al-muslim kalbunyan. Kita dengan muslim itu seperti satu bangunan. Bahkan Nabi tegaskan lagi, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Barang siapa yang hidupnya private aja nih, individual aja nih, jangan klaim jadi sebagai umatku, kata Nabi SAW. Umatku itu mikirnya harus global. Harus konteksnya lepas dari konteks tempat yang sempit. Mencakup pada semua umatnya. Maka Nabi melihat itu dalam perspektif masyarakat Arab yang sangat jahiliyah Pak. Yang terbelah secara sosial, terbelah secara ekonomi dan tidak berkemajuan. Maka 3 tahun pertama Nabi membangun satu buah skema pengkaderan. Lalu 10 tahun berikutnya Nabi dakwah jahriyah. Di sini banyak sekali tantangannya Pak. Dari mulai pembunuhan, ancaman pembunuhan, intimidasi sampai pemboikotan selama 3 tahun nggak boleh dikasih apa-apa di Gaza. Saya baru memahami tadi tuh. Kok bisa gitu ya? Nabi dengan demikian rupa itu bisa bertahan. Ternyata kemudian tadi kita selama ini kan banyak nanya nih. Saat itu kok di Gaza orangnya nggak habis-habis ya? Tahun berapa tuh dibom, dibunuh. Di Gaza tuh kehidupan masih lancar-lancar aja gitu ya. Ternyata memang kehidupan itu ditopang bukan dengan materi sebenarnya kan. Kayak tadi itu. Saya sendiri mungkin belum pernah punya kata-kata kayak tadi itu. Kita yang selama ini. Ada keamanan, gak ada ketenangan di benak kita. Ya mau tenang pasti aman dulu gitu. Mau tenang pasti aman dulu. Gak mungkin tenang kok gak aman. Ternyata bagi orang-orang Gaza, ketenangan gak harus keamanan. Mungkin itu Nabi rasakan ketika di Mekah Pak. Meskipun sana ada Abu Jahal, sana ada Abu Lahab, ya kan?
Sana ada Umayyah bin Khalaf, Bilal disiksa, Yasir disiksa, tapi mereka tenang. Nah, juga kemudian ada Nabi juga bahkan membangun hubungan internasional dengan berbagai macam pihak. Ini saya akan cepat saja di Mekah. Nah, gimana melihatkan? Kalau kita lihat pada konteks hari ini, sejatinya kita melihat waktu itu adalah bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan misi kita, Pak. Kan manusia kan di dunia kan punya misi. Mungkin bahasa simpelnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tegaskan tadi bahwa ibadah kita itu ada dua spektrum yang privat dan spektrum yang sifatnya publik. Betapa kemudian hari ini masalah perubahan iklim misalnya. Apakah Islam punya pandangan fikih perubahan iklim? Fikih tentang tata kota misalnya. Fikih tentang administrasi negara misalnya. Kalau kita yakin Islam adalah agama yang kemudian utuh, maka itu pasti akan ada. Nah, kita akan masuk pada fase Nabi. Taruhlah kita sekarang seperti fase Madinah nih. Nabi udah punya negara, Pak. Kita sekarang negara Indonesia. Kita punya negara, ada di Palestina, ada di Rohingya, ada semua punya negara. Maka dalam melihat tahun-tahun itu, Nabi di tahun pertama 365 atau dalam pandangan Hijriah 354 hari pertama, Nabi mulai melakukan mitigasi konflik sosial. Hari ini, Pak, kita lihat potensi-potensi itu kan di kita juga cukup banyak ya, Pak. Ada potensi konflik sosial. Kebetulan juga kemarin sebelumnya saya juga berbincang dengan seorang guru besar dan profesor dari Unsyah Aceh. Namanya Prof. Ahmad Humam Hamid. Saya tanya, Prof, itu kenapa di Aceh? Ada saya. Beliau sampaikan yaitu adalah bentuk provokasi. Itu bukan Aceh, kata beliau. Maksudnya bukan Aceh. Itu bukan budaya Aceh. Itu bukan budaya Aceh. Itu hanya oknum. Bahkan beliau sampaikan ini masalah keamanan sosial. Keamanan negara, keamanan negara. Kita nggak pernah bayangin, Pak. Misalnya, Pak. Kalau kita lihat videonya, Pak, ya, orang Rohingya itu datang tuh pakai kapal-kapal kecil. Itu nyambut pasti masyarakat tuh. Kalau kita lihat pengungsi-pengungsi di Eropa, yang nyegat itu pasti polisi lautnya tuh. Misalkan dulu Suriah masuk ke Itali, cegat sama polisi laut Itali. Masuk ke Perancis, cegat polisinya. Orang-orang Meksiko yang pindah ke Amerika itu yang nyegat bukan masyarakat kan, tapi polisi perbatasan gitu. Di kita kemudian kemarin yang terima itu masyarakat. Menurut perspektif beliau, masyarakat itu punya batas maksimal dalam menolong orang. Orang Aceh hari ini mungkin belum terlalu makmur juga, bagi para nelayan. Lalu kemudian yang beliau khawatirkan, jangan sampai nanti orang Aceh itu karena gini terus konflik, mereka bikin milisi. Ini saya kutip perkataan beliau. Yang nanti bisa jadi konflik etnis dengan orang Rohingya. Nah, Nabi melihat itu, Pak, sejak tahun pertama, Pak. Nabi mengetahui ada orang Ansor, ada orang Muhajirin. Orang Ansor ini, Pak, dalam perspektif sosial, ini para petani. Karena di Madinah itu dulu pertanian yang maju, Pak. Makanya mereka tuh orangnya tuh kadang beda cara pandang orang Mekah. Ansor itu petani, tempatnya tuh sejuk, tenang. Mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh haji tahu Madinah tuh tempatnya tuh nggak ada dataran tinggi, rata dia. Saya 4 tahun di Madinah tuh, ketika umroh haji beda rasanya. Padahal saya tinggal di Arab Saudi. Umroh kan kayaknya padat, tempatnya datarannya nggak rata Mekah tuh. Madinah tuh tenang. Makanya orangnya bisa lebih lembut-lembut orang Mekah tuh. Orang Madinah. Orang Mekah keras-keras. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf. Orang Mekah tuh, Pak, kalau mau ngomong mesti naik ke gunung dulu, Pak. Naik ke bukit. Bukankah Nabi ketika pertama kali dapat wahyu Jahriyah naik ke bukit? Di Madinah nggak naik ke bukit. Ketika beliau pengen bikin piagam Madinah nggak usah ke bukit lagi, udah kumpul, orangnya tenang kok, orangnya terkondisikan gitu. Mohon maaf, nggak terlalu sekompleks masa di Mekah. Tapi Nabi sekarang datang bawa jamaah dari Mekah, bawa masyarakat dari Mekah, ada orang kayanya, ada orang biasanya, tapi mereka semua sekarang statusnya sama nih, sebagai orang imigran,
pengungsi. Tadi punya mobil, ditinggalin di Mekah. Maka kemudian Nabi lihat kondisi itu, Pak. Lalu kemudian Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Saya melihat ini bukan hanya sebatas dogma. Itu kan kilasan sirah. Enggak, tapi lihat dalam perspektif. Nabi dibunuh dengan waktu. Usia beliau cuma 60 tahun nih. Usia kita mungkin cuma 50-60 tahun, Pak. Mungkin. Tapi gimana kita berebut dengan waktu tadi? Karena kan jelas basis ayatnya nih. Kita nggak pernah tahu kapan lahir, kapan mati, di tempat mana gitu. Kita tentu butuh legacy untuk ketika nanti Allah hadapkan dengan Allah, kita ditanya, kita punya legacy. Saya udah buat ini ya Allah. Saya udah punya ini ya Allah. Yang kedua kemudian juga setelah beliau tahu itu, maka beliau persaudarkan antara Muhajirin dengan Ansor sehingga masalah sosial itu nggak meledak. Meskipun Pak, ada riak-riak kecil. Contoh misalnya, suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah bicara kepada Bilal. Jadi Bilal tuh bikin Abu Dzar tuh marah gitu. Kata Abu Dzar, dasar ente orang hitam. Kata dia, ya benar sauda, wahai anak orang hitam gitu. Nabi SAW, ya Abu Dzar, inna kamruun fika jahiliyah. Ente masih ada rasa jahiliyah di tubuh ente karena masih bermain etnis. Di sana etnisnya hitam, gue orang Arab bukan etnis hitam. Padahal cuma ngomong selentingan doang, cuma spontan gitu. Maka riak itu pasti ada, tapi Nabi mencoba menahan itu. Bahkan kita kenal ada kisahnya bagaimana kemudian seorang Ansor, Sa'ad bin Mu'adz misalnya, bahkan sampai rela memberikan satu perusahaannya dia kepada seorang Muhajirin, Abdurrahman bin Auf. Kata Sa'ad, udah nih, saya punya istri 3, cari yang paling cakep, saya ceraikan buat Anda. Saking takaful Pak. Jadi ada proses bagaimana saling merangkul antar masyarakat, saling sepenanggungan. Itu kemudian dibangun dalam tahun-tahun pertama. Lalu Nabi juga menguatkan home base peradaban Islam. Jadi kalau kita lihat hari ini Pak, tentu Indonesia banyak masalah juga. Tentu Islam di dunia juga banyak masalah. Maka ketika kita besok masuk tahun pada yang baru, kita udah nyicil belum nih solusi dari masalah-masalah ini? Jangan-jangan kita nyicil masalah, bukan nyicil solusi gitu. Nabi nyicil solusi Pak. 1, konflik sosial dimitigasi. Yang kedua, beliau bikin home base, bikin markas peradaban Islam dengan cara membangun Masjid Nabawi. Bagaimana kemudian, kan kalau kita kan simpel aja ya, ngapain sih pertama kali pindah itu bikin bangunan ya? Kan lagi capek itu, Nabi itu lagi capek sebenarnya ketika itu. Maka tapi itu hal yang prinsip. Lalu yang ketiga adalah Nabi SAW menaikkan konstitusi Piagam Madinah. Jadi hebatnya, setahun pertama 3 hal-hal prinsip Nabi kerjakan Pak. Maka saya masuk ke sini kepada pendekatan sirah Nabi SAW. Gimana Nabi melihat waktu itu gimana? Karena dia bekerja dengan waktu. Jadi nggak ditunda sampai akhir tahun, nggak ditunda sampai akhir periode, nggak ditunda sampai nanti lengser, enggak. Tapi di akhir tahun pertama langsung kerjakan semua ini. Yang mana Piagam Madinah juga menjaga konflik sosial antar ras dan agama. Oke, orang asal Muhajirin Muslim udah disatukan nih. Bagaimana dengan Yahudinya? Gimana dengan yang non Muslimnya? Dengan orang-orang Quraisy dan lain-lain. Yang kedua juga mengatakan pada tahun kedua, ini baru 2 tahun nih Pak. Berarti kata mungkin Indonesia baru tahun kedua merdeka lah. Islam di sana baru 2 tahun pindah dari Mekah. Maka Nabi langsung bikin program bela negara dan keamanan nasional. Itu perang Badar. Kan perang Badar tahun kedua udah langsung perang tuh. Dan perang Badar itu bukan ekspansif, tapi dia lebih kepada bagaimana program bela negara. Kita bisa bayangkan nggak Pak? Kumpulan petani itu diancam oleh semua kekuatan dunia ketika itu. Kan Ansor kebanyakan petani nih. Petani mainnya bukan dengan pedang, dengan alat pertanian. Dan Ansor emang mereka suka berperang, tapi sama mereka doang, nggak pernah keluar perang itu. Jadi kalau kita dalam perspektif itu orang Ansor tuh perang tapi sama mereka doang. Aus Khazraj. Kayak kita tawuran antar kampung lah gitu. Pas Nabi datang,
dia mesti siap-siap melawan imperium besar dunia. Di sana Romawi, di sana Persia, di sana ada orang Arab, kafir Quraisy. Kita nggak bisa bayangkan, Pak. Kalau hari ini mungkin ada yang mengatakan, ayo kita siap-siap. Ada hegemoni timur dan barat, kita harus siap-siap. Kita nggak punya persiapan. Maka Nabi menjalankan ini. Yang di kita, saya berkaca sedikit ya tadi. Kok bisa dengan mudahnya, mohon maaf, orang Rohingya itu masuk ke Aceh, tapi yang nerima itu masyarakat. Kita nggak perlukan Rohingyanya. Cuman kalau saya lihat di barat tuh Pak, di negara barat itu yang terima pasti ada pol air dan pol lautnya itu loh. Ada patroli gitu ya. Maka kemudian saya baru ngerti Prof Muhammad kenapa ngomong ini keamanan nasional. Bisa dibayangkan berapa banyak yang masuk negara kita dari luar dengan gampang-gampang aja. Mungkin kalau pengungsi, kalau misalkan dia berbuat ada misi intelijen di sana, ada misi yang lain kita nggak pernah bisa tahu. Nah, yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW kemudian di tahun kedua ini ada penegakan hukum. Setelah tahun pertama tadi Nabi SAW itu tekan konstitusi, maka tahun kedua itu Nabi SAW kemudian penegakan hukum. Jadi Bani Qainuqa di Madinah ada 3 suku Yahudi, entitas Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Yang paling pertama ditegakkan hukum adalah Bani Qainuqa. Jadi kan di situ kan dijelaskan bahwa nggak boleh saling mengkhianati. Anda hidup tenang, kita hidup tenang. Lil Yahud hidup tenang, orang Yahudi hidup tenang. Tapi nggak boleh ganggu orang Muslim. Orang Muslim hidup tenang, nggak boleh ganggu orang Yahudi. Yang melanggar akan tegakkan konstitusi. Di situ ternyata yang melanggar adalah orang Bani Qainuqa. Maka Nabi menegakkan hukum. Di kita Pak, ini kita lihat dalam perspektif kita ya. Penegakan hukum ini juga barangkali masih jadi PR sampai dengan usia kita sudah ke 78 tahun. Maka kalau saya bilang tadi, saat ini masalahnya berat banget sih masalah negara. Tadi karena dalam Islam ada fikih privat, ada fikih publik. Yang mana fikih privat itu barangkali sudah dibahas. Saya ingin masuk pada fikih publik. Ya, betapa kemudian perspektif ini kita perlu ambil supaya kita jangan sampai malah menyicil masalah, tapi bukan mencil solusi. Yang ketiga adalah tadi Pak, program pengentasan kemiskinan. Di Madinah ketika itu angka kemiskinan cukup tinggi karena mereka mendapatkan eksodus pengungsi. Kan sekarang misal contoh Pak di Aceh, orang pada khawatir orang Aceh saja itu belum makmur. Ini harus menerima pengungsi. Saya kira mungkin cara berpikir agak-agak mirip juga ya dengan ketika hijrah. Di sana orang Madinah tuh petani. Ya kayak petani gak kayak pengusaha lah. Orang Mekah tuh pengusaha gitu. Kok tiba-tiba disuruh nerima para pengungsi dari Mekah, bahkan di butir-butir bayat itu, Aqobah itu, mereka siap mati buat bela itu saudara. Pasti akan ada kesenjangan ekonomi. Maka Nabi SAW kemudian ketika itu ada program pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Di tahun kedua ini ternyata mulai ada pensyariatan saum dan zakat. Bagaimana zakat itu menjadi program sehingga kemudian kaum muslimin bisa terhindar dari jurang kesenjangan sosial. Di kita misalnya juga terbukti berapa kemudian sedikit orang menguasai banyak kekayaan kita dan masih banyak orang kemudian tidak bisa makan. Tadi seperti misalkan di Indonesia ataupun di luar negeri, di Gaza, di Rohingya dan lain-lain. Yang keempat adalah bagaimana Nabi SAW kemudian melakukan penguatan internal. Di tahun kedua ini itu ada peristiwa Pak, perpindahan kiblat dari Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi Al-Aqsa itu sempat jadi kiblat umat muslim selama 18 bulan. Sejak Nabi hijrah, kalau di Mekah kemana Ustadz kiblatnya? Ke Mekah, ke Ka'bah tentunya. Pasca hijrah sampai tahun kedua ini di bulan Rajab itu ngadepnya kepada Masjid Al-Aqsa. Dan di sana Nabi mulai melakukan penguatan internal dengan cara merubah kiblat tentu dengan wahyu. Dari kiblat dirubah ke Al-Haram kemudian mengonsolidasi. Nah, sampai di sini kemudian kita melihat bahwa peradaban Islam itu ternyata dibangun dengan cara pandang kita terhadap pergantian tahun. Jadi kalau kemudian banyak pesta-pesta, ada banyak sekali penelitian betapa kemudian biaya
yang dihabiskan dalam satu malam itu apakah bisa memberikan dampak kepada masalah-masalah kita? Apakah kemudian dengan itu bisa memberikan makan orang miskin misalnya? Apakah dengan yang satu hari itu? Bahkan Pak, kalau kita boleh sampaikan, kemarin itu ada yang menarik. Ada 2. Satu, sebuah gereja di Bethlehem di Palestina, mereka menganulir perayaan Natal dan Tahun Baru. Gereja di Bethlehem, orang Kristen, menganulir perayaan Natal dan Tahun Baru karena sedang ada krisis di Gaza. Yang kedua, di Amsterdam, ada sebuah tempat perbelanjaan di sana, itu orang-orang Belanda itu bikin aksi lah gitu, untuk menuntut campaign jangan Tahun Baru. Ini orang Belanda yang bikin, jangan Tahun Baru. Apa alasannya? Sama, krisis Gaza. Jadi kalau misalkan kita lihat, ya Ustadz ini kan kapan lagi liburan? Dalam Islam hiburan gak ada yang salah Pak. Dalam Islam itu mau hiburan, mau hal yang mubah dibolehkan. Tapi ada 2 kaidahnya nih. Islam tidak pernah menghalangi yang namanya hal-hal mubah yang boleh. Boleh gak jalan-jalan? Boleh. Boleh gak nonton bioskop sama anak istri misalnya, film-film yang manfaat? Yang mubah gak ada masalah. Tapi ada 2 batasannya. Dalam Islam tuh ada namanya tabdzir, ada namanya israf. Dalam Al-Quran kan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya tabdzir itu temannya setan. Sebenarnya kosakata tabdzir ini Pak digunakan bukan hal yang mubah, tapi hal yang haram. Jika ada orang menginfakkan harta yang haram, berarti otomatis dia mubazir. Dan otomatis dia temannya setan. Makanya nanti dalam fikih madzhab Syafi'i, kalau kita lagi bepergian itu boleh jamak qashar. Jika bepergian buat ketaatan, namanya safar ta'ah. Tapi kalau safar maksiat nggak boleh jamak qashar. Kenapa? Dia mubazir. Nggak ada hukum Islam di sana dan nggak boleh jamak qashar. Ada orang sengaja pergi ke sebuah tempat supaya di sana bisa berzina misalnya. Di Indonesia takut ketahuan sama teman-temannya misalnya. Udah ke negara lain yang nggak ketahuan di sana. Pergi ke Makau, pergi kemana buat berjudi misalnya. Tapi dia sholat nih, maka pas lagi di perjalanan dia nggak berjamaah qashar, karena dia pergi bukan buat keimanan, buat kemaksiatan. Sampai segitu melihat ya Pak. Karena tadi itu kaidahnya, rumusnya. Yang kedua tadi kita juga sampaikan bahwa ada tadi, jadi ada safar maksiat, ada safar ketaatan. Maka itu yang kemudian, yang kedua adalah israf. Israf itu adalah berlebih-lebihan, tapi hal yang mubah. Misal contoh, makan boleh nggak Ustaz? Hal mau makan mubah, minum mubah, punya tempat tinggal mubah, bahkan mungkin wajib kalau yang nggak punya sama sekali. Menghias diri mubah, punya kendaraan bagus mubah. Tapi kalau udah israf itu yang sampaikan, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Nah, maka kemudian dalam momentum ini kita melihat Pak, apakah kita masih bisa enak-enakan dengan seperti itu di saat orang-orang tempat yang lain yang sama muslim, mereka melihat tahun itu dengan penuh kecemasan, penuh ketegangan dan lain-lain. Nah, bahkan ada saya baca sebuah penelitian di bahasa Arab ya, bahwa dia bikin sebuah penelitian. Ternyata di dunia ini ada puluhan juta pengungsi dan puluhan juta orang-orang miskin. Misalkan hitungan PBB dibutuhkan kurang lebih sekitar 4 triliun dolar per tahun untuk mengentaskan kemiskinan di dunia ini semuanya. 4 triliun dolar. Berapa sih dana yang dihabiskan per tahunnya dalam setiap momen pergantian tahun misalnya? Dalam hitungan dia itu 0,5 triliun dolar gitu. Per sekali ganti gitu ya, per sekali ganti. Itu 0,5 triliun dolar dihabiskan bagi itu negara yang bikin, masyarakat yang bikin segala macam dengan kebutuhan masyarakat dunia atas pengentasan kemiskinan. Tapi 4 triliun dolar ini kan kemudian kan seperti orang dikasih ikannya, bukan dikasih pancingnya gitu. Jadi solusi sesaat bukan solusi jangka panjang. Maka kemudian dalam perspektif itu Islam punya langkah-langkahnya Pak.
Saya ingin kita mengajak, mungkin ini lebih kepada reflektif ya, muhasabah. Saya sendiri juga perlu, tentu kita punya keluarga, kita punya pribadi, tapi dalam melihat hal ini, maka saya kira di tahun depan, di tahun berikutnya lagi, kita mesti juga berpatokan kepada bagaimana Nabi itu mulai membangun peradaban dan menyicil solusi tadi. Tahun ketiga misalnya Pak, Nabi itu lagi gencar-gencarnya nih, dapatkan serangan luar biasa. Di sana ada perang Uhud dan juga ada perang Humrul Asad. Nanti ini di sirah, memang sirah itu kadang banyak data-data waktu dan tempat. Apalagi namanya nama bahasa Arab kita jadi agak kurang familiar. Tapi kalau saya nggak baca sirah, lebih kepada baca polanya sebenarnya. Setelah Nabi punya kekuatan basis yang kuat tahun pertama, punya konstitusi negaranya, lalu Nabi juga mulai membangun keamanan negara dan bela nasional. Justru tahun 3 ini banyak tantangan luar biasa. Di kita juga mungkin barangkali sama juga ya. Karena kalau dalam banyak pendapat para pemimpin kita misalnya, oh iya Indonesia itu negara emang yang diincar karena punya SDA yang sangat luar biasa. Kemarin aja tuh Pertamina nemuin sekian juta barel minyak di Indonesia. Itu di Bekasi lagi. Yang selama ini orang Bekasi mungkin nggak pernah tahu tuh di situnya ada minyak gitu kan. Maka di tahun ketiga ini Nabi kemudian menjaga stabilitas nasional dan kawasan. Perang Uhud misalnya. Perang Uhud itu gimana sih? Diserang dari kafir Quraisy Mekah kan. Ekspansi dia ke tujuan cuma satu tuh. Membalas dendam perang Badar dan menghancurkan seutuh-utuhnya semua kaum muslimin. Kita lihat dalam peristiwa perang itu Pak. Itu kayak mungkin kita waktu agresi militer Pak. Kayak seruan serangan umum. Berkumpul antara para sahabat, ada yang golongan muda, golongan tua. Kata golongan tua, ya Rasulullah, kita perang dalam kota. Kita nggak punya kekuatan. Orangnya sedikit. Persenjataan terbatas. Ransum terbatas, logistik terbatas. Perang dalam kota. Kalau dalam kota kita menang karena kita tahu mana gang-gangnya, mana tempat-tempat segala macam. Golongan muda bilang jangan dalam kota. Kita hadang mereka di Bukit Uhud. Di luar kita hadang. Maka Nabi pun kemudian pakai pakaian perang, mengambil pendapat pemuda. Ketika itu pemuda akhirnya pengen, kayaknya jangan perang di Uhud nih. Kata para pemuda, Rasulullah kita perang dalam kota aja. Karena Nabi SAW tidak lagi sebagai seorang Nabi, udah pakai baju perang kemudian lepasin lagi. Artinya apa? Udah kita tahan di sana. Bahkan kalau kita lihat dalam perang Uhud itu Pak, Nabi itu sempat dikabarkan meninggal kan. Nabi di sana juga kemudian gigi gerahnya pecah, terkena panah. Di sana pula Gunung Uhud bergetar. Maka kemudian di situ ada sebuah percakapan karena Nabi SAW ketika itu mengatakan kaki, ihda ya Uhud, Uhud tenang, jangan bergetar. Kenapa dia bergetar? Karena ketika itu kaum muslimin terdesak, mundur ke belakang. Hampir 70 orang syuhada wafat di sana. Hamzah pun akhir wafat di sana. Kondisi yang luar biasa mencekam. Mungkin ini kita bayangkan bagaimana kemudian orang-orang Gaza sekarang melihat itu ya. Melihat target waktu tahun depan nih gimana sih. Nabi ngelihat tahun itu adalah perang Uhud nih yang paling di depan mata. Nah, maka kemudian barangkali gak pernah berpikir tuh untuk kemudian kita kayaknya jeda dulu sebentar deh. Kita kayaknya waktunya untuk kita merehatkan diri gitu barangkali. Karena sebenarnya dalam Islam itu sah-sah saja. Tapi ada koridornya. Lalu ada perang Bani Salim, ada perang Bani Ghatafan. Bahkan ada mengirim pasukan kepada seorang rabi Yahudi yang sangat agitatif dan sangat memecah belah persatuan. Namanya Ka'ab bin al-Ashraf. Kemudian Nabi utus supaya dia kemudian dihukum. Nah, di tahun keempat kemudian lalu tahun keempat kurang lebih banyak persiapan lainnya. Lalu kemudian tahun kelima di sana kita melihat bagaimana kemudian ada perang Khandaq. Perang Khandaq itu kemudian bagaimana kaum muslimin diserang dari atas, dari bawah. Jadi kan kondisikan Nabi bikin parit di Madinah karena orang Yahudi yang masih ada di sana, Bani Quraidah dan Bani An-Nadir, mereka bikin kontak dengan orang kafir Quraisy di Mekah. Orang kafir mobilisasi massa orang Arab untuk mengepung kaum muslimin di kota Mekah. Maka di situ
Jumlah pasukan musuh 100.000 orang dikabarkan. Jumlah kaum muslimin cuma 10.000 orang. Mereka bertahan dalam Khandaq itu. Maka kemudian di situ juga terjadi sebuah revolusi besar ternyata. Bagaimana kemudian di situ dalam pelaksanaan perang Nabi ternyata hanya menjatahkan, kan itu kan bangun parit semua ikut bareng. Sehari cuman 1 buah kurma per orang ransumnya. Jadi kalau Nabi makan kurma tuh dihisap, disimpan lagi. Suatu ketika Abu Bakar, Umar menaruh di perutnya itu 2 buah batu. Kan mereka bisa pakai gesper gitu Pak, dibakar batu. Supaya nahan lapar gitu. Supaya si perutnya ini nggak masuk angin lah, nahan lapar. Ketika Nabi menggali parit kan ada batu besar. Yang ketika digali ada api ke arah Persia, api ke arah Romawi. Yang tapi kita akan taklukkan Persia, orang Romawi. Ketika seperti itu ternyata tersingkap baju Nabi, kelihatan Nabi itu ada 3 buah batu. Jadi kalau sahabat cuma 2 batu, Nabi 3 batu, berarti lebih lapar lagi gitu. Nah, ini kondisi tahun ke-5 sebenarnya. Maka saya kemudian hanya ingin membuat satu refleksi saja dalam kajian ini, membuat satu flashback dan muhasabah betapa kemudian dalam perspektif sirah Nabi SAW, perspektif sejarah Islam pergantian tahun itu dipenuhi dengan hal-hal yang sangat herois dan luar biasa. Nah, saya nggak lanjutin nanti ke tahun ke-6, 7, 8, 9, 10 nanti puncaknya Haji Wada, karena juga ternyata di kita hari ini di Indonesia ada tantangan kita hari ini. Saya bilang inilah lagi kita pakai perspektif fikih publik ya. Mohon maaf Pak, kemarin kita baru dapat kabar-kabar yang luar biasa ya. Ada seorang bapak membunuh 4 orang anaknya, disekap semuanya, difoto, lalu dia tidur 3 hari di situ. Katanya, karena istrinya itu selingkuh dengan pria lain. Yang saya baca dengan 3 orang lain. Ini suami ini di PHK, mungkin dia nggak ada kerjaan, istrinya dia yang kerja, disebut dengan 3 pria, akhirnya KDRT. Maka ketika meninggal sebelum dia bunuh diri, akhirnya terus selamat, dia tusuk, terus dia terus darah. Puas bunda, tapi anaknya jadi korban. Tempat yang lain sama Pak, anaknya dibunuh juga sama orang tuanya Pak. Di saat itu banyak sekali kondisi seperti itu. Gak cuma 1, 2, kita terkaget-kaget. Tapi saya setuju dengan sebuah analisa. Saya sebut aja misalnya namanya Pak Reza Indragiri misalnya, dia bilang kita melihat pembunuhan ini itu gak cuma kasus, berarti ada krisis keluarga di kita. Ketahanan kita sangat rapuh sekali Pak, ketahanan keluarga kita Pak. Dan ternyata yang kasus itu tetangganya nggak tahu kan. Padahal itu di Jakarta. Kalau saya tinggal di Bogor mungkin antara tempat rumah itu agak ada jeda-jeda agak jauh. Ini Jakarta rapet. Baru tahu ketika ada lalat yang masuk. Kok ada lalat hijau lewat nih, bau busuk, jangan tikus. Ternyata anaknya 4 meninggal di situ. Itu masalah kita juga. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi. Yang kalau kita pergantian tahun, oke sekarang tahun 2023, besok 24, 25, 26. Apakah akan makin baik kualitas kehidupan kita Indonesia, anak-anak cucu kita, bangsa kita, agama kita, atau seperti apa? Kita juga masih punya angka buta huruf dan pendidikan. Ini juga saya mau sharing juga. Ini bahasa anak muda spill. Nanti akan ada versi yang lengkapnya. Ternyata Pak, di Gaza itu angka buta huruf sangat-sangat kecil. Saya bilang kok bisa? Di sana kan perang. Justru itu kita ada ketenangan meski nggak aman. Jadi pendidikan itu dimulai dari keluarga. Ada 2 buah cara pendidikan keluarga. Pertama, lalu kemudian mereka masuk ke masjid. Di sana masjid yang jadi ini. Bahkan di sana tuh punya kampus namanya Universitas Islam Gaza. Kalau misalnya dalam perspektif penelitian, di sana termasuk yang paling lengkap. Lalu ketiga adalah krisis identitas dan pemikiran. Kita juga banyak Ghazul Fikri kan. Itu juga mulai krisis identitas. Yang keempat supremasi hukum. Yang kelima misalnya ancaman perang dan nasional dan seterusnya. Yang saya kira ini kemudian menjadi masalah-masalah kita bersama. Yang ini saya coba sedikit saja gitu kan. Sedikit saja. Ya saat kan masalah nggak akan pernah selesai, betul. Tapi kalau kita dalam perspektif Nabi, maka Nabi di akhir lapasnya tuh ummati meskipun Allah telah jamin al-yauma
akmaltu lakum dinakum. Hari ini udah paripurna agama bagi anda wahai kaum muslimin. Tapi Nabi masih mikirkan tiap pergantian tahun, waktu, detik, itu bagaimana kemudian bisa punya misi, yaitu li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah dan membuat Islam dan keamanan dan kedamaian dan keadilan bagi di muka bumi ini. Itu barangkali Pak kajian kita pada pagi hari ini yang saya ingin ajak, bahwa kita melihat ini dalam perspektif yang lain, tidak hanya dari hukum boleh nggak boleh, halal dan haram itu sudah pasti, tapi bagaimana kita kemudian bisa bangun ini dalam sebuah basis kita menata Indonesia punya targetan Indonesia emas 2045, tapi banyak orang juga jangan-jangan ini bukan bonus demografi tapi jadi bencana demografi, karena kalau 60% angkatan kerja produktif nggak punya pekerjaan, apa akan terjadi di kemudian hari? Mereka nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan, tidak punya mental health. Anak muda salah gini juga mental health nih. Kalau perempuannya hari ini Pak banyak yang bunuh diri Pak. Kemarin tuh ada mahasiswi, kita lihat dia bunuh diri, tulis surat sama ibunya, mohon maaf mama, bla 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 bla. Besoknya bunuh diri lagi. Ada yang karena cinta, ada yang karena apa? Mungkin ini udah lama, tapi hari ini saya kira kok makin sering ya kejadian kayak gini gitu. Yang nggak pernah kepikiran gitu. Nah itu barangkali Pak, semoga ada manfaatnya. Semoga bagi saya pribadi juga bisa memiliki manfaat dan kita bisa menatap hari esok dengan lebih optimis dan lebih baik lagi, dan dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. Mohon maaf. Berikutnya jika ada pertanyaan maka dipersilakan.